And then if you look at Inter, I'm proud what I do. Pencapaian timnas Indonesia terus meroket. Erick Thohir diminta kembali pimpin klub Liga Italia. Saya tak bisa melakukannya. Performa timnas Indonesia terus menanjak belakangan ini. Ranking FIFA pun melesat tajam dan terkini berada di peringkat ke-125 lewat 1135,10 poin. Kesuksesan tim berjulukan Garuda itu bersaing di kancah internasional tak lepas dari peran Ketua PSSI, Erick Thohir. Sejak menjabat pada Februari tahun 2023, banyak terobosan yang dilakukan Menteri BUMN itu untuk kemajuan persepakbolaan tanah air. Satu di antara pencapaian yang direngkuh sejauh ini adalah kesuksesan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tahun ini, tim Merah Putih juga berhasil lolos ke 3 level Piala Asia, U17, U20, dan Senior. Pria berusia 54 tahun itu menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa yang tertidur ketika diwawancarai oleh media Italia, Corriere dello Sport belum lama ini. Timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Meski memiliki potensi yang besar, di masa lalu sepak bola tidak dikelola dengan cara yang tepat, profesional, dan transparan, kata Erick Thohir. Diminta comeback ke Italia, sukses membuat pencapaian timnas Indonesia terus meroket. Erick Thohir baru-baru ini mengaku sempat diminta kembali ke Italia untuk menduduki jabatan presiden sebuah klub. Namun, dia menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan, karena mencintai Inter Milan. Kebetulan beberapa penggemar meminta saya untuk kembali ke Italia. Namun saya tidak bisa melakukannya. Saya mencintai Inter, ini adalah klub legendaris dan ikatannya sangat kuat, ujar Erick kepada Corriere dello Sport. Seperti diketahui, Erick Thohir sempat memiliki saham mayoritas klub raksasa Liga Italia, Inter Milan. Di sana dia menjabat sebagai presiden klub pada medio 2013 hingga 2018. Kans talenta Indonesia abroad. Sejak lama Erick Thohir sudah berkecimpung di dunia si kulit bundar. Selain Inter Milan, dia sempat mengakuisisi klub Major League Soccer MLS DC United pada tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada 2021, Erick dan Anindya Bakri jadi pemegang saham mayoritas di salah satu klub Inggris, Oxford United. Dari rekam jejaknya, Erick Thohir tentu memiliki cukup banyak koneksi di dunia sepak bola. Hal inilah yang diharapkan bisa menjadi jembatan pemain Indonesia untuk berkarir ke luar negeri atau abroad. Timnas Indonesia di era Sintayong diperkuat banyak pemain abroad Eropa. Sebut saja Kevin Dix FC Copenhagen, Denmark Kelvin Verdonk NEC Nijmegen, Belanda JIZ Venezia, Italia, Nathan Chuaon, Swansea City, Inggris Rafael Struijk, Brisbane Roar FC, Australia, hingga Sandy Walsh, KV Mechelen, Belgia. Beberapa pemain lainnya macam Rizky Ridho, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, serta si kembar Yakob dan Yance Sayuri diharapkan bisa segera menyusul mencoba peruntungan, upgrade skill di luar negeri. Daftar pemain abroad siap bela timnas Indonesia di Piala AFF, ada campur tangan Erick Thohir. Berikut ini daftar pemain abroad yang siap bela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup. Di antara daftar pemain abroad yang siap bela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024, terungkap ada yang akhirnya bisa main bela Garuda berkat campur tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ini diketahui, timnas Indonesia lakoni pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding di ASEAN Cup 2024 mulai tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam kompetisi ASEAN Cup atau Piala AFF ini, timnas Indonesia asuhan Sintayong gabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Awalnya, ada 33 pemain dipanggil Sintayong ikut TC di Bali sebagai persiapan jelang Piala AFF 2024. Termasuk di antaranya ada 7 pemain abroad dipanggil Sintayong ikut TC di Bali sebagai persiapan jelang Piala AFF 2024.
7 nama yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam Port FC, Pratama Arhan Suwon FC, Marcelino Ferdinand Oxford United, Ronaldo Kuate Muangthong United, Rafael Struijk Brisbane Roar, Ivar Jenner FC Utrecht, dan Justin Hubner Wolverhampton Wanderers. Meski dipanggil Sintayong ikut TC di Bali sebagai persiapan jelang Piala AFF 2024, 7 pemain abroad belum tentu dilepas oleh klubnya masing-masing. Pasalnya, Piala AFF bukanlah turnamen yang digelar di kalender FIFA. Hal ini membuat klub berhak tidak melepas pemainnya ke skuad tim nasional. 4 nama sudah dikonfirmasi bakal bergabung di TC Timnas Indonesia. Ronaldo Kuate jadi nama pertama yang bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain 20 tahun tersebut sudah bergabung sejak hari pertama pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar. Asnawi Mangkualam baru bergabung usai melakoni laga bersama Port FC pada tanggal 4 Desember tahun 2024. Sementara Pratama Arhan bakal gabung ke pemusatan latihan pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Marcelino Ferdinand juga dipastikan bakal bergabung. Namun, Sumarji belum bisa memastikan kapan Marcelino bergabung ke pemusatan latihan. Pemain Oxford United tersebut dipastikan bakal tampil di fase grup ASEAN Cup 2024. Baru saja saya kontak sama Pratama Arhan, ujar Sumarji pada Jumat tanggal 29 November tahun 2024 di Bali United Training Center, Gianyar. Tanggal 1 hari Minggu Pratama Arhan bisa gabung. Kalau Asnawi Mangkualam terakhir main klubnya tanggal 3 atau 4 setelah itu langsung gabung. Kalau Marcelino semalam Ketum Erick Thohir sudah memberitahu saya. Dan sudah berbicara dengan Oxford City kemungkinan akan melepas walaupun banyak pemain di Oxford yang cedera. Karena sudah lobi-lobinya Pak Ketum, Lino kemungkinan akan datang tapi tanggalnya masih kita urusin, ujarnya. Sementara 3 nama terakhir kemungkinan sulit untuk dilepas ke Timnas Indonesia. Rafael Struijk dipastikan hanya akan dilepas oleh Brisbane Roar jika Timnas Indonesia menembus semifinal ASEAN Cup 2024. Ivar Jenner dan Justin Hubner juga tidak dilepas oleh klubnya pada ajang ini. Sintayong dipastikan harus menyiapkan opsi untuk taktik baru di ajang ASEAN Cup 2024. 33 daftar pemain dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia jelang Piala AFF. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Ikram Al-Ghifari, Ahmad Maulana, Kadek Arel, Justin Hubner, Alvan, Alfredo Tata, Zaki Ashraf, Asnawi Mangkualam, Doni Tri, Ferrari, Kakang, Sultan Zaki, Robi Darwis, Pratama Arhan, Arhan Fikri, Rivaldo, Raihan Hanan, Zanadin, Alfrianto Niko, Victor Detan, Imade Tito, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ananda Raihan, Armando Obed, Rafael Struijk, Arhan Kaka, Ronaldo Junior, Arsa, dan terakhir, Hoki Caraka. Sintayong jelang Piala AFF 2024, supporter pasti ingin juara, tapi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong meminta kepada supporter agar menurunkan ekspektasi di ajang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia telah merilis skuad untuk Piala AFF 2024. Sintayong membawa nama-nama muda dari pemain U22. Meski begitu, terdapat beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam hingga nama berpengalaman yakni Marcelino Ferdinand serta Pratama Arhan. Jelang bergulirnya turnamen antar negara Asia Tenggara, Sintayong menyadari bahwa supporter Garuda punya ekspektasi tinggi untuk menjadi juara. Sebab, sejauh ini tim Merah Putih masih belum pernah meraih trofi. Prestasi terbaik adalah runner-up sebanyak 6 kali. Melihat hal tersebut, juru taktik asal Korea Selatan ini meminta agar ekspektasi dari supporter harus dijaga. Ia juga mengatakan memikul beban untuk membawa anak asuhnya menjadi kampiun. Ya itu jadi beban saya sebenarnya. Para penggemar pasti menginginkan untuk jadi juara, tapi kita bukan timnas senior juga, ucap Sintayong dikutip dari Antara News. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, sambungnya. Adapun timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Myanmar, Filipina, serta Vietnam.